Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa pada pagi ini, pelajaran yang akan kita lalui pagi ini insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak pelajaran PAI pada pagi ini. Anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kelas 5, yaitu pelajaran pertama yang judulnya adalah mari kita belajar Quran Surat Ad-Din. Di dalam daftar isi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, membaca surat Ad-Din. Yang kedua adalah menghafal surat Ad-Din. Yang ketiga, menulis surat Ad-Din. Dan yang terakhir adalah makna kandungan surah Ad-Din. Anak-anak, mari kita belajar Quran surah Ad-Din. Surah Ad-Din itu yaitu kita cara membacanya itu dimulai dari isti'adzah atau dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim itu bismillah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surah Ad-Din. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Artinya tartil itu membaca sesuai dengan kata atau tanda dan barisnya, dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surah Ad-Din. Saya kasih contoh ya untuk anak-anak ya. Membaca dengan tartil, menggunakan tartilul Quran atau lagu murattal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Thumma radadnahu asfala safilina إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Membacanya seperti itu ya anak-anak, diusahakan membaca seperti itu. Kalau kalian bisa membaca seperti itu, bisa menghayati, bisa menikmati, hatinya akan menjadi tenang. Anak-anak, kita lanjutkan bagian B, yaitu menghafal surat Ad-Din. Tadi sudah Pak Muhsin hafalkan ya, jadi nanti anak-anak latihan saja di rumah, satu surat atau satu ayat dihafal, besok tambah lagi sampai surat Ad-Din itu selesai ya. Insya Allah kalau kalian bisa menghafal surat Ad-Din nanti Anda semua bisa mengamalkan
di rumah kalau menjadi imam bisa menggunakan surah ini untuk sholat. Anak-anak yang saya cintai, yang ketiga adalah menulis surat at-tin, ya. Jadi kalian di samping sudah bisa membaca, menghafal, kalian harus latihan menulis surah at-tin, yaitu dengan menggunakan bahasa Quran atau bahasa Arab. Jadi kalau kalian sudah membiasakan menulis surah at-tin, ya, atau surat-surat yang ada di Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, nanti kalian sudah terbiasa, tulisannya pasti akan baik dan akan menjadi baik lagi kalau dikembangkan lebih-lebih menjadi kaligrafi. Itu nanti akan menjadi keahlian atau karya yang bisa menghasilkan dan menjadi berkah untuk kalian semua. Anak-anak, di samping juga membaca, menghafal, dan menulis, inti daripada surat at-tin itu adalah surat urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat yang diturunkan di Makkiyah atau disebut dengan surah Makkiyah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi ad-din dan az-zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian yang ketiga, negeri yang aman adalah Makkah al-Mukarramah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Jadi kalian itu diciptakan adalah makhluk yang sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa manusia dengan monyet itu lebih baik monyet, itu adalah kebohongan besar. Sudah pasti lebih sempurna manusia. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Jadi kalian ini diusahakan untuk selalu beriman dan memiliki budi pekerti yang baik atau disebut dengan amal soleh. Kemudian yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang ketujuh, walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Jadi kalian jangan sampai mendustakan. Kalau kalian mendustakan, maka di hari pembalasan kalian akan masuk neraka. Kemudian yang kedelapan, Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Anak-anak, itu pelajaran hari ini, yaitu pelajaran yang pertama tentang surat at-tin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pelajaran PAI pada hari ini sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pelajaran PAI pada hari ini sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita pelajari insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.